Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar dengan telingaku sendiri langsung dari mulut Rasulullah SAW yaqul, Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat. Syafaat artinya genap, sedangkan kita sendiri nanti datang sendirian, ganjil. Wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i, genap, wal watri, ganjil. Biasanya kalau orang datang sendirian ganjil, sepi, takut, cemas, ngeri. Tapi ketika datang orang lain menemani, sendiri di tengah negeri yang belum pernah dihuni, ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa bingung. Tiba-tiba datang seorang kenalan, oh senangnya. Begitulah agaknya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami dulu menciptakan engkau sendirian, datang sendirian ke alam yang fana ini sendirian. Kamu pun nanti akan datang menghadap Allah sendirian, tunggal, tidak ada siapapun. Lalu kemudian datanglah syafi', orang yang menggenapkan kita. Selalu diterjemahkan penolong. Boleh, tidak salah. Siapa penolong itu? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi? Syafaat para malaikat. Siapa lagi? Syafaat orang-orang soleh. Siapa lagi? Syafaat anak yang meninggal ketika belum akil balik. Siapa lagi? Syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Apakah yang kita sembah di bulan Ramadan beda dengan yang di bulan lain? Tidak ada bedanya. Lalu kenapa di bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak bacaan Al-Quran? Yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Oleh sebab itu di bulan turunnya Al-Quran tentu kita perbanyak. Yang kedua, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, kata Nabi. Sunnah Nabi Muhammad SAW, beliau mengkhatamkan hafalan bacaan Al-Quran terus menerus di bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka inilah mengapa kita memperbanyak. Apalagi di bulan biasa, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan daripada amalan-amalan yang ada di bulan puasa. Oleh sebab itu, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis asar 2 lembar, 10 lembar, 1 juz. InsyaAllah 1 juz. Adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu adalah adwamuha, continue, berkelanjutan, wa in qalla, walaupun sedikit. Daripada sekali duduk 15 juz tapi setelah itu tidak pernah buka Quran sama sekali. Siapa yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah ketika datang sendirian? Yauma yafirul mar'u min akhi, saudara kandung pergi sendirian. Wa ummihi, ibu kandung pergi sendirian. Wa abi, ayah kandung pergi sendirian. Wa sahibatihi, istri suami, tidak ada yang bisa menolong. Wa bani, anak-anak yang dulu dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun lamanya, meregang nyawa melahirkannya, pun tidak bisa menolong. Oleh sebab itu sayangilah diri dengan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat mengapa orang di stasiun bis buka Quran, di atas kereta api buka Quran, ini orang riya, ini orang apa baca Quran di mobil. Bukan, dia sedang mencari teman sahabat. Kalau dalam perjalanan hidup yang singkat 63 tahun, dipotong masa akil balik 10 tahun tinggal 53, dipotong masa kerja, dipotong masa tidur, dipotong. Kita ingin ada teman sahabat yang menemani kita di alam yang terang benderang ini, apalagi di alam nanti penuh dengan bermacam ujian dan cobaan. Siapa yang akan menemani kita? Iqra'ul Quran. Ketika salafus salih dulu terus menghafal, membaca, merenungkan, mengamalkan, mengajarkan. Khairukum, siapa orang paling baik di antara kita? Apakah yang paling tinggi jabatannya? Apakah yang paling banyak hartanya? Apakah yang paling ganteng rupa bentuk wajahnya? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang memahami tajwid Al-Quran, orang yang memahami tafsir Al-Quran, wa'allamahu,
Tapi setelah itu dia tidak hanya untuk dirinya saja, setelah itu dia mengajarkannya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu, sayang kepada dirimu, ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Setelah kita menemukan ketenangan itu datang dari Allah, letaknya di dalam hati manusia. Bagaimana mengundangnya? Dengan cara membaca Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat. Makanya selesai baca Quran orang berdoa, Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmati kami, turunkan rahmat kasih sayangmu dengan berkah bacaan Al-Quran ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jangan sekedar membaca saja, tapi kan jadikan Quran ini sebagai nur, penerang cahaya di tengah kegelapan kami. Wa hudan, jadikan dia sebagai penunjuk jalan saat kami tak tahu kemana arah jalan. Wa rahmah, jadikan dia sebagai rahmat, turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan di ruang ICU, turun rahmat di ruang ICU. Dibacakan pada orang yang sakit, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, penawar, pengobat, wa rahmah, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dunia dia sebagai penenang hati, kalbu, jiwa, di akhirat nanti pula sebagai teman sahabat yang tak akan mungkin meninggalkan, sahabat abadi. Hari ini kawan-kawan kita banyak, kawan tertawa banyak, kawan senang banyak, kawan berduka sedikit. Berapa teman kita di FB, berapa teman kita di grup-grup, siapa yang bisa menolong kita? Oleh sebab itu tidak ada kecuali Al-Quran. Bertemanlah dengan Al-Quran di dunia, dia akan menemanimu nanti di alam akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat.